wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Babun ad-du'a'u lil mutazawwij, doa untuk pengantin. Hadis yang pertama dari Anas radhiyallahu anhu qala ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala Abdurrahman ibni Aufin athara sufrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat pada diri Abdurrahman ada bekas berwarna kekuning-kuningan. Faqala, lalu Nabi bertanya, mahyam au mah tatina jadi mahyam artina mahaluk, bagaimana keadaanmu, au ada apa ini, kok kamu kekuning-kuningan begitu? Jawaban Abdurrahman bin Auf, tazawwajtu imra'atan, aku baru saja menikah dengan seorang perempuan, ala wazni nawatin min dahab, seberat satu biji kecil dari emas. Faqala, lalu Nabi bersabda, barakallahu lak, Allah semoga memberkahi kamu, aulim walau bisyatin, walimahlah meskipun dengan seekor kambing. Kaitan dengan bab ini doa buat pengantin, barakallahu lak. Jadi pendek pun itu sudah cukup. Di Bulughul Maram ada riwayat yang panjang yang kita kenal, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Tapi dalam mengker ngantri pas sedak-sedak mah dilatih teh cukup lain pondok barakallahu lak, atau dina HP nya ngadoakeun bisi panjang teuing nu pondok we barakallahu lak, semoga Allah memberkahi. Saya belum bisa menelusuri panjang lebar terkait pemahaman hadis ini. Kenapa ada bekas kekuning-kuningan dikaitkan dengan emas? Jadi kemungkinan ini mencari emas dulu atau ngolah emas dulu, jadi tukang kamasan dulu sehingga ada bekas kekuning-kuningan di tangannya. Kemudian ini juga jadi dalil mas kawin. Kita istilahnya mas kawin, kalau di syariat bukan mas kawin, istilahnya mahar. Mengapa kemudian diterjemahkan jadi mas kawin? Karena memang tradisinya dari dulu emas. Kalau tidak emas dirham. Nabi itu katanya dulu Umar bin Khattab pernah memfatwakan tidak boleh ada yang menikah kecuali dengan 400 dirham. Tuh 400 dirham kalau sekarang 40 gram. Wah, geus mau jara dikawin. 40 gram berarti 40 juta mas kawinna. Si Selewu unggul nu pantes kawin 75 gram. Jadi tapi kemudian ada
seorang ibu yang protes, kenapa kamu menentukan sesuatu yang tidak ditentukan oleh Rasulullah, oleh Al-Quran? Kata Umar bin Khattab, memang seperti itu biasanya Nabi. Oh maaf ya, saya lupa lagi. Jadi seorang ibu ya menentukan mas kawin untuk anaknya segitu. Lalu ditegur sama Umar bin Khattab, tapi ibu itu kemudian berdalil dengan ayat Al-Quran, wa kaifa ta mitsaqan ghalidun, ya ekala ayat nande, wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidun, lain eta, wa ataitum ihdahunna qintara, ayat eta, kalian sudah memberikan ke salah seorang di antara mereka kintor teh sakarung, ya, sekarung emas. Jadi boleh katanya menuntut mas kawin yang gede, meskipun tidak menjadi syarat sah nikah, ya. Karena nanti ada hadis kan, kata Nabi, walau khataman min hadid, seandainya cincin besi pun kamu gak punya. Jadi menang ke cincin besi oge, nuwuh batu alian, nuwuh emasan. Dan itu juga jadi isyarat bahwa memang mas kawin itu setidaknya perhiasan, ya, cincin, terus ini emas, ya, yang berharga, yang bernilai, bahkan kalau bisa yang terbaik, karena di Al-Qur'annya begitu, wa ataitum ihdahunna qintara. Hari ini kadang tidak diperhatikan. Ustadz Wawan Sofwan terus pernah bercerita ke saya, si apa mah minimal mun aya santri gumuruh nikah sok digeroan sabaraha mas kawinna. Soalnya pernah cenah kaisinan santri pas mas kawinna teh nyapunten sakitu gram lah di bawah 10 susulan cenah ngerakeun cenah urang ngawinkeun kudu gede cenah maksudna teh dinya mah 20 gram we dibere cenah ku siapa nya cenah tinggal nelpon we ka Lembang. Jadi ketika si ibu ini menentukan syarat mas kawin yang berat, itu memang hak perempuan, meski tidak kemudian harus saling memberatkan. Dan kenapa 400 dirham? Karena Nabi SAW rata-rata menikahi istrinya itu dengan memberikan 400 dirham. 400 dirham itu nama 40 dinar. 40 dinar lain 40 gramnya. Maaf, 1 dinar itu kan 4 gram setengah. 4 gram setengah kali 10 wae nya geus 45 gram nya dikali 4 180 gram geus si Sule unggul ya. Jadi jangan menganggap Nabi banyak istrinya kemudian mas kawinnya seadanya, enggak. Nabi mantes gitu kawin itu da loba duit. Loba duit keawakan nih. Ya makanya loba duit teu keawakan. Kemudian ini juga jadi dalil walimah itu harus ada meski sederhana. Walimah itu arti asalnya jamuan makan. Ya, jadi makan-makan itu harus ada, jangan sampai nggak ada makan-makan. Ya. Kalimat walau itu menunjukkan minimal, karena di Arab itu minimal hewan itu standarnya kambing, jarang ayam. Ya, najan ayah rata-rata peternak itu peternak kambing minimal. Yang aya nama meureun walimah najan mencit hayam hiji. Ya.
Tapi bagus juga kalau ini mau dijadikan fikih secara letterlek ya. Jadi minimal hajat teh mencit domba hiji. Nyata domba sapi itulah seukuran domba. Kemudian hadis berikutnya dari Jabir radhiyallahu an qol halaka abi, ayahku meninggal dunia, wa taraka sab'a aw tis'a banat, dan dia meninggalkan 7 atau 9 anak perempuan. Jabir yang paling tua, Jabir bin Abdullah. Abdullah bapaknya meninggal dunia. 10 bersaudara, 9 perempuan. Fatazawwajtu imra'atan, lalu aku menikahi seorang perempuan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tazawwajta ya Jabir. Kamu sudah menikah Jabir. Dalam riwayat lain ini pulang perang. Jabir teh katanya lirurusuhan, tapi keledainya lambat ku Nabi teh ditepak. Tepakan Nabi teh sakti. Jo kacang. Nah, Nabi tanya, memang kemana tergesa-gesa? Kata Jabir, saya kan pengantin. Nah, Nabi nggak tahu. Oh, kamu sudah menikah. Walau alam nih kenapa Nabi tidak tahu, tidak diundang. Qultu na'am, iya Nabi. Perusuhan balik perang. Qala bikron am thayyiban, gadis atau janda? Qultu thayyib, janda. Halla jariyatan tula'ibuha wa tula'ibuka, tudahikuha wa tudahikuka. Kenapa tuh bukan gadis? Agar kamu bisa tula'ib. Tula'ib itu bermain-main dengannya, dia pun bisa bermain-main denganmu. Tudahiku teh saling tertawa. Mun ayeuna meunah naon bucin. Budak cinta gitu. Pan si Sule ge diprotes ku anakna cenah bapak meni bucin dia budak mora. Nya da pamajikan ngora keneh gitu. Jadi kenapa tidak seorang gadis agar kamu bisa romantisan gitu ya, bisa jadi budak cinta. Jadi ini anjuran ya bapak-bapak yang mau menikah lagi, cari gadis. Jadi sok jadi kendalil pan macam Nabi menikah ka janda cuk sah. Itu Aisyah gadis, Sofia binti Uyai gadis, Zainab binti Jahsh gadis, Garulis di wanita-wanita cantik. Zainab terkenal kecantikannya, Sofia binti Uyai terkenal kecantikannya, Aisyah ya, yang paling muda paling cantik. Cuma memang ada juga janda gitu. Tapi tetap prioritas itu yang bukan janda. Apakah ini berlaku nanti buat suami? Jadi mun bisa mah tong anu duda gitu. Iya. Bagusnya begitu. Tapi ini di sini Jabir menjelaskan halaka abi fataroka sab'a autis abanat. Ayahku kan meninggal, dia meninggalkan 9 anak perempuan. Fakarihtu an aji'ahunna bimithlihinna. Aku enggak mau punya istri yang seusia dengan mereka. Fatazawwajtu imra'atan taqumu 'alaihinna. Maka aku sengaja menikahi seorang perempuan taqumu teh qayyim teh kan mengurus masjid ya. Yang bisa mengurus mereka, kan tujuannya buat mengurus adik-adiknya yang perempuan. Lamun sapantar ke moal diturut ku adik-adiknya. Jadi carinya yang agak senior. Tapi Nabi kemudian tetap mendoakan fabarakallahu alaihi, semoga Allah memberkahi kamu. Di sini juga doanya pendek, jadi boleh nggak usah panjang-panjang. Kalau mau ke ngantri lila, ya, saya barakallahu alaihi itu sudah cukup.
Nah di sini jadi menunjukkan pilihan ya. Kalau memang pilihannya ingin sama calon suami yang sudah matang misalkan, ya, yang sudah dewasa, ya meureun duda lebih dewasa meureun secara umum, atau yang janda lebih dewasa setidaknya karena pernah menjalani rumah tangga. Tapi sebaiknya tetap menikah dengan yang gadis, ya, biar bisa jadi bucin. Di sini riwayat itu ada dua ya. Kalau tadi di Abdurrahman bin Auf barakallahu laka. Kalau di sini di Jabir barakallahu alaika. Ya, jadi dua-duanya boleh atau disatukan ya, barakallahu laka wa baraka alaika. Bedanya la dan ala itu, kalau la itu kebaikan, kalau ala itu kejelekan. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Laha itu pahala kebaikan, 'alaiha pahala kejelekan. Jadi yang jelek-jelek ala. Da'a ala artinya melaknat. Kalau da'a li artinya mendoakan kebaikan. Jadi di sini Nabi mendoakan semoga berkah, mau dalam hal yang baik atau dalam hal yang tidak baik menurut manusia. Jadi barokah we. Berkah ku beungharna atawa berkah ku miskinna. Ku sehatna sing berkah, ku geuringna oge sing berkah. Kemudian bab berikutnya doa ketika berhubungan intim dengan istri, idza ata ahlahu. Nabi SAW bersabda, "Lau anna ahadahum idza arada an ya'tiya ahlahu." Seandainya sungguh salah seorang di antara mereka jika hendak ingin berhubungan dengan istrinya. Ini arti letter luck-nya datang ke istrinya, tapi tanda kutip. Dan ini adab Nabi yang sangat jauh dengan segelintir mubaligh hari ini yang justru sering memanfaatkan khutbah nikah atau khutbah syukuran nikah ke ajang cacawukahan, ya, itu nggak boleh. Atau termasuk ya yang saat ini zaman loba jadi YouTuber era gitu ya, menyingkap rahasia ranjang ya, artis-artis dibukakeun, itu nggak boleh. Nabi kalau membicarakan hal yang intim pun tetap bahasanya bahasa yang sopan. Apabila hendak mendatangi istrinya, tanda kutip, qala bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Bismillah, ya Allah, jauhkanlah kami dari setan, dan jauhkanlah setan dari apa yang kau rizkikan kepada kami, tentunya adalah keturunan. Fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun fi dzalik. Karena sungguh jika ditakdirkan di antara mereka itu punya anak dari hubungan tersebut, lam yadurruhu syaitanun abadan, setan tidak akan membahayakannya selamanya. Ya. Ini doa dan Nabi menjamin, maka dari itu pasti. Cuma kata Ibnu Hajar di sini, walaisal muradu raf'ul waswasati min ahliha. Lain artina bebas tina bisikan setan mah aya wae. Ya. Min syarril waswasil khannas, yang jahat itu selalu ada, cuma tidak akan membahayakan. Membahayakan itu apa? Fi dinihi au badanihi, baik itu di agamanya ataupun di badannya. Terkecuali kalau manusia itu sudah jadi setan, ya, itu lain lagi. Ya, karena
Di sini Nabi menyebutkan tidak akan berbahaya setan yang jadi musuh di luar, dan ini menunjukkan ya kalau ada orang-orang yang memang jadi budak-budak setan itu tidak mustahil ya, karena dulu orang tuanya kurang zikir. Dan di sini juga menunjukkan bahkan dalam hal yang intim sekalipun zikir itu tidak lepas ya. Tetap harus menjadi bagian dari zikir. Selanjutnya bab yang ketiga, bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbana atina fid dunya hasanah. Hadisnya disampaikan oleh Anas, kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi ini kan ayat Al-Qur'an ya, kalau ayat Al-Qur'an mah jangan dihasanah-hasanah, kan enggak ada waqaf. Dibacanya di wasol, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami hasanah di dunia dan hasanah di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Dalam riwayat lain redaksinya Allahumma atina, tidak roban, pakai Allahumma, ya Allah. Jadi kalau Bapak mau berdoa, doa ini di sujud dan punya mazhab tidak boleh baca Quran termasuk lafaz doa, kan ini lafaz doa dalam Al-Quran, kan nggak boleh baca Quran kan dalam sujud. Meski sebetulnya yang nggak boleh itu ya baca Quran, hari ngadoatina Quran mah boleh, cuma amannya diganti itu lafaz Qurannya. Jadi jangan pakai yang robana, pakainya Allahumma, kan ada riwayat Allahumma. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi bukan lafaz Quran, tidak pasti tidak termasuk membaca Al-Quran, termasuk doa-doa yang lain yang Rabbana ganti sama Allahumma. Allahumma itu artinya ya Allah, mim itu artinya iya, wahai. Dalam riwayat lain disebutkan Qatadah ini bertanya kepada Anas, ayu da'watin kana yad'u bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsar. Doa apa sih yang paling banyak Nabi baca? Maka Anas menjawab, Allahumma atina fid dunya hasanah, dan seterusnya. Kemudian kata Qatadah, wa kana Anasun idza arada an yad'u bi da'watin da'a biha. Maka Anas setiap kali beliau berdoa, doa apapun selalu menyertakan doa ini ya, jadi doa ini mah di semua kesempatan berdoa jangan dilewat ya. Sama seperti sholawat ya. Sholawat itu dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada di setiap doa ya. Bahkan doa di malam hari kan dalilnya ketika menafsirkan yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bangunkan tengah malam, akhir malam, ja'atir rajifah tatba'uhar radifah. Sebentar lagi datang rajifah yang menggoncang, diikuti oleh goncangan berikutnya radifah. Ya. Bangunlah dan berdoalah. Ya. Kemudian Ubay bin Ka'ab nanya, kalau dalam doa itu seperempatnya saya pakai sholawat gimana? Bagus. Setengahnya bagus, sepertiga bagus, 2/3. Saya mah cenah ngadoana dek sholawat teh unggul. Kalau begitu berarti semua kebutuhanmu akan dipenuhi. Ya. Karena kan dalam hadisnya, man shalla alayya sholatan sallallahu biha asyrat. Siapa yang sholawat kepadaku satu sholawat,
Allah akan balas dengan 10 sholawat. Sholawat itu kan keselamatan. Kayak ini hasanah fid dunya hasanah fil akhirah. Jadi kalau kita sholawat ke Nabi, hakikatnya mendoakan sholawat keselamatan buat kita 10 kali lipat. Dan banyak athar yang mauquf ya dari para sahabat bahwasanya doa itu akan tertahan sehingga disambung oleh sholawat. Makanya kalau kita perhatikan semua para ulama yang nulis kitab anu ceramah mah da geus ngararantunkeun kitab ini Fathul Bari, kitab Imam Bukhari, semua kitab lah yang ada di rumah saya, minimalnya ada di Maktabah Samilah, selalu ya disertai di awal itu kan doa, ada sholawat, di akhir juga di halaman akhir selalu ditutup dengan sholawat. Dan Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi biasakan, meski bukan berarti kemudian kalau tidak baca doa ini maka doanya tidak sah ya, seperti sholawat. Kalau sholawat ada itu athar-athar seperti itu. Kemudian dalam riwayat lain dari Abdus Salam, saya sedang ketika berada di majelis Anas bin Malik, Thabit bertanya kepadanya, sesungguhnya saudara-saudaramu memohon kepada Anda untuk mendoakan mereka. Maka kemudian Anas mendoakan dengan Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia mun aya memohon doa, Ustaz ieu punten nyungkeun doa, Bapak punten nyungkeun doa, nyungkeun didoakeun gitunya dina WhatsApp teh dina grup. Itu kalau Anas bin Malik diminta doa pasti bacana doa ieu. Kemudian kisahnya panjang ya. Dan di sana kemudian Anas menjelaskan, idza atakumullahu dzalik faqad atakumul khaira kullah. Kalau Allah memberikan kalian dengan hal itu, itulah kebaikan seluruhnya. Doa ini kalau kita baca Al-Quran ya, ini merupakan lawan dari doa yang duniawi. Doa yang duniawi itu ini kan di ibadah haji ya, ayat-ayat ibadah haji. Jadi yang ibadah haji itu ada dua yang berdoa, ada dua jenis ibadah haji. Orang yang ibadah haji dalam doanya, yang pertama, faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya teu make hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang yang berdoa memohon dunia dan dia tidak memohon akhirat, memohon dunianya pun dunia materi dan dia tidak memohon akhirat, maka nanti di akhirat dia tidak akan mendapatkan bagian apapun. Maka kemudian Allah melanjutkan, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka akan memperoleh apa yang mereka usahakan dan Allah Maha cepat penghitungannya. Kalau dia berdoa segera dikabulkan, tapi tetap lahum nasibum mimma kasabu, tergantung kasab kita ya. Jadi doa Rabbana atina fid dunya hasanah itu tergantung kasab ya. Kalau dalam surat Fatir, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus sholih yarfa'u, ngapung doa-doa yang baik diteruskan terbang ke langitnya, ke Allahnya itu oleh amal sholih gitu. Yang bahasa Ustaz Abdullah rahimahullah, doa teh kudu jangan
Mun jangan mau bisa hiber. Jadi maksud kudu jangan yang saya pahamnya dan hafal teu pernah. Pak Haji memberen pernah. Jadi jangan teh kudu anu ngahiberkeun, kudu aya alat. Nah, naon tah jangan teh? Kudu aya amal sholih. Dan di sini doanya bukan materi dunia tapi hasanah. Ini ajaran. Jadi seandainya kita memang membutuhkan doa materi, ya Allah berikanlah, jadikanlah si Neng itu cinta sama saya, kan cuma langsung materi. Padahal kudu nate berikanlah aku jodoh yang baik, teu si eta oge saha we gitu. Berikanlah yang baik di dunia itu artinya cukup berdoa itu yang global saja, ya, yang baik. Ya Allah mudahkanlah aku dalam transportasi, dalam urusan gitu. Tolong ya Allah berikan aku mobil. Memang geus boga mobil bakal lancar. Loba anu stres ku boga mobil teh dijual deui we. Loba anu karage boga mobil geus dijual deui saking stres. Boga mobil teh. Jadi kalaupun dapat mobil, mobilnya hasanah. Kalaupun tidak punya mobil, tetap hasanah. Gitu. Jadi doa itu jangan nuntut yang materi, wujud benda, dan seperti yang diajarkan Nabi, dan Nabi tidak pernah kan mencontohkan doa-doa yang materi. Selalu yang sifatnya itu sapu jagat doa Nabi itu. Ya. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Pantu ngadoakeun hayang boga imah gede, imah nu itu hayang kabuli gitu. Kayak mun teu kabuli kumaha dongkol eureun ngadoana. Jadi lalu suudon, wah cenah Gusti Allah mun teu ngaijabah, kemungkinan besar salah doa. Harusnya doanya ya Allah berikanlah hasanah di dunia. Kalau memang rumah itu hasanah untuk kita miliki, dah pasti dibikin ku Gusti Allah. Kalaupun kemudian tidak dibikin ke orang, ya berarti tidak hasanah buat kita rumah itu. Ada nanti yang lebih hasanah. Nah di sini jadi hakikatnya doa yang sering dicontohkan Nabi ini mengajarkan kepada kita untuk berdoa itu fokusnya yang hasanah. Jangan yang sifatnya materi kebendaan. Meski boleh ya, kan bebas doa mah intinya, tapi tetap sebaiknya berdoa yang global, sapu jagat, memohon kebaikan di dunia, di akhirat, dan dijauhkan dari siksa neraka. Ini di sini memang ada banyak tafsir sampai satu halaman naon hasanah teh. Inti nama semua kebaikan, mau ilmu, mau harta, mau amal solih, mau keturunan, ya, dalam urusan bisnis, politik, ekonomi, semua itu kita sudah doakan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, apa-apa langsung saja. Mangga bilahin badan haruskan. Mangga Pak Ji. Bagaimana cara takbir dalam syarat yang baik? Yang baik, yang benar. Yang satu. Gerakannya Pak Ji. Ya gerakannya baik. Kalau masalahnya yang mungkin mungkin Bapak yang salah lihat mungkin gitu. Ini hanya gitu ya. Yang kedua, bagaimana menggul mayat di pinggir masjid, mimbar itu dulu aja dua. Hadis takbir itu, gerakan takbir itu dua ya. Satu yang menyebut sampai dada, tak bahu. Satu lagi yang sampai telinga. Ya. Daun meyeu. Ya daun meyeu sanes bawah, furu teh. Jadi antara pundak dan telinga.
tapi nanti fikihnya yang beda. Kalau di madhab Syafi'i itu yang diangkat itu semua tangannya, jadi kudu kieu tah. Lamun kieu mah lain tangan cenah telapak tangan gitu. Tapi boleh juga kita memahami rafa'a yadaihi, mengangkat kedua tangan itu disebutkan semua, tapi termasuk yang dimaksud sebagian, dua telapak tangan itu bagian dari tangan. Itu pangintennya mengangkat takbir. Memang lamun bade musampurna leterlak itu sih madhab Syafi'i, di NU kan kada dia. Jadi harus sejajar karena mengangkat kedua tangan semuanya. Kada dia kemenang kieu. Maaf kan, dalam ini yang benar itu bagaimana? Ya itu yang benar itu. Iya, dua-duanya benar. Itu lihat mungkin salah bapak yang salah lihat, salah bapak yang lihat. Begini aja Ustaz, baik itu takbir maupun dalam yang dari sujud yang kedua, cuma ini aja Ustaz. Dalam buku juga ini gini aja sudah, nggak begitu itu. Atas pajik iki perbantu sami jeung tatak. Begini aja gitu bisa. Di bawah yang memang bateri. Mohon kantun ditegor we teu kedah ditaros di majelis. Enggak usah masalahnya itu disebutnya mah ya ada itu dengan dalam pengajian itu munafik namanya. Itu semua enggak sampai itu gitu. Itu enggak, saya enggak menemukan yang sampai menyebut munafik yang salah salat. Tinggal dibetulkan saja ya, dinasihati. Kemudian yang kedua, menguburkan mayat di mimbar. Kalau itu di luar masjid boleh, yang nggak boleh itu di dalam masjid. Kalau di dalam masjid lalu masjidnya mau diluaskan, itu kan Masjid Nabawi dulu digali kuburannya, dipindahkan. Kecuali kuburan Nabi, karena kuburan Nabi mah nggak boleh dipindahkan. Nabi itu harus dimakamkan di tempat dia meninggal. Karena meninggalnya di kamar Aisyah, maka dikuburkannya juga di kamar Aisyah yang sekarang. Dan ketika diluaskan, itu kan langsung dipagar. Meskipun ada di dalam Masjid Nabawi, tapi sudah ditegaskan itu bukan masjid. Jadi boleh ya masjid terpotong seperti itu kalau memang darurat ya, gitu. Misalkan ada sesuatu yang nggak bisa dipindahkan, misalkan apa batu besar misalkan, jadi itu masjid teh apa-apa kalau memang darurat. Jadi jangan kemudian jadi dalil bahwa kuburan Nabi juga di dalam masjid, enggak. Kuburan Nabi itu bersebelahan dengan mimbar, raudhah namanya. Raudhah itu kan taman surga kata Nabi. Antara kamar Aisyah dan mimbarku itu adalah raudhah. Jadi kuburan Nabi memang di samping mimbar Nabi, cuma itu di luar masjid. Kembali ke dalil umum, la'anallah al-yahud atau alladzina takhudhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi atau orang-orang yang menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid ya. Jadi kuburan bangun masjid, kuburannya di dalamnya itu nggak boleh, harus dikeluarkan dulu, kecuali itu kuburan Nabi. Ya udah, ini saya yang salah itu siapa? Kalau saya itu mau meninggalnya, minta dikuburkan di pinggiran, mimbar. Jadi yang salah itu orang yang itu mungkin tidak menguburkan di sana. Apakah orang yang hidup atau yang salah itu matinya? Itu dalam hal ini kejadian, jadi di pinggir kena luas di pinggir itu, di pinggir apa mimbar. Jadi yang dilebat aja. Yang menguburkan atau bagaimana? Dilebat. Ya dilebat justru. Ya. Itu masalahnya. Kan ada ayat Quran, faman khafa min musin janafan au ithman fa asla bainahum fala isma alaihi. Kalau kita tahu wasiat itu dosa, itu nggak boleh dipenuhi. Sama dengan perintah orang yang hidup, orang tua ke anaknya gini-gini, ayo dosa mah.
tong boroti nu mautnya anu hirup oge teu meunang diturut gitu. Jadi harus diislahkan, fala ismalai, tidak jadi dosa merubah wasiat itu. Iya. Orang yang ngerti itu maksudnya saya. Ada benarnya juga pernyataan Ustadz Anur nu mau teh kan pesen dikuburkeun di lembur lah cenah nyusahkeun esek geus di dieu di mana lagi sarua gitu. Wasiat teh tong sok nyusahkeun atuh cenah. Memang terasa ya, saya pernah mengantar sampai Cilacap, memang susah teh diantar kumaha anggota dan enggak ada taskil PC dan taskil PJ, pengurus PJ yang mau mengantar piraku anggota nu nganterkeun orang nganterkeun ka Cilacap seorang doanya supir. Memang ripuh. Datang ka ditu teh kan nya apa-apa teh ta ongkosna. Datang ka ditu teh kan moal langsung, jadi otomatis dua hari satu malam kita menghabiskan waktu komo menjaga di dulur urangnya datang itu teh tahlilan ulah. Ada lagi emang? Hadis Yazid wa yanqus bertambahna iman selama berkurang atau naik turun. Kalau pertama mungkin dalilnya banyak. Innamal mu'minuna ikhwatun. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, di mana dibacakan itu disebutkan nama Allah bertambah. Anu ditaroskeun berkurang atau menurun bila mana melakukan atau pelakunya itu tidak sesuai atau selama itu ada kemusyrikan atau syirik atau dolim, tapi pernah baca itu hanya melakukan seorang pelakunya tidak keluar dari Islam. Tapi menurut Ustaz Somad itu benar-benar orang kafir. Tapi di Ustaz pernah lihat itu tidak termasuk orangnya keluar dari Islam. Nah, anu ditawarkan itu selama ini melakukan kedoliman atau kemusyrikan, apalagi kemusyrikan, tapi orang itu tidak keluar dari Islam. Nah, itu gimana kan? Ya, al-iman yazid wa yanqus bukan hadis. Itu ijma ulama setelah menemukan banyak aliran bid'ah. Bid'ah itu akidah ya, zaman dulu bid'ah itu dalam akidah. Maka kemudian ulama sepakat merumuskan iman itu yazid wa yanqus. Bisa bertambah, bisa berkurang. Apa maksudnya? Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat, dosa besar. Jadi kalau ada orang yang dia beramal sholih, itu menunjukkan imannya bertambah. Dan kalau ingin bertambah, beramal sholih. Dan ini menunjukkan iman itu tingkat-tingkat. Termasuk ketika seseorang berdosa besar, itu bukan hilang imannya, hanya berkurang, sehingga tidak boleh mengkafirkan. Penjelasan ini ada di Muqaddimah kitab Fathul Bari, dan Imam Ibnu Hajar menjelaskan ijma semua ulama ahlus sunnah cirina ieu tidak mengkafirkan pelaku dosa besar, karena prinsip al-iman yazid wa yanqus. Yang dijelaskan oleh Ustaz Abdul Somad, saya yakin konteksnya berbeda. Meski saya belum menyimak, konteksnya berbeda. Mungkin beliau sedang menjelaskan tentang keimanan orang kafir yang selamanya turun, tidak pernah naik. Bukan sedang membahas inti iman yazid wa yanqus. Karena setahu saya Ustaz Abdul Somad itu yang konsisten dengan sunnah ya. Pemahamannya lurus sesuai sunnah,
sesuai manhaj para ulama Ahlus Sunnah, terlepas dari perbedaan mazhab, karena beliau mazhab Syafi'i asli ya. Kalau kita kan mazhab Syafi'inya sebagiannya lagi mazhab yang lain gitu. Kalau Ustaz Abdul Somad mazhab Syafi'i asli gitu. Mungkin mulai kita pemijalnya kembali ke Islam dengan jalan lurus baru yang tidak disebutkan orang itu tidak keluar dari Islam. Sedang melakukan kemaksiatan terus menerus juga tidak hilang imannya, cuma berkurang. Maksud berkurang itu menunjukkan berarti aya iman itu berarti itu kafir. Berarti dosa terus begitu kan? Tapi tetap ada iman. Kalau ada iman nanti diselamatkan dari neraka, syafaat. Iya. Disiksa sama dosa besar mah disiksa. Ya, cuma digodok di neraka gitu. Jadi bedanya ahlul bid'ah ahlus sunnah itu di sana. Kalau ahlul bid'ah Mu'tazilah, Syiah, Khawarij main kafir-kafirkeun. Ya, kalau ahlus sunnah enggak mungkin. Karena konsepnya al-iman yazid wa yanqus. Nah, di kita ada rekan-rekan kita Salafi kunaon tara disebut aswaja ku NU ya karena begitu. Hanya karena syirik amali kafir gitu. Syirik musyrikna musyrik kekal di neraka. Itulah ya, yang sudah lama sebetulnya. Dialektika kritikan buat Salafi Wahabi itu cuma mungkin di kita ya, jarang diangkat, padahal di diskursus perdebatan itu kan mulai rame Salafi itu sejak ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya 1000 tahun lah. 1100 tahun ke belakang. Itu dialektika itu sudah ada muncul, cuma memang jarang dibahas. Cekaplahnya atur nuhun kana paratosana aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim wa sholatu wassalamu ala rasulina al karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.